Oke guys, sayangan untuk di episode malam hari ini ada Kenzo yang diperkenalkan sebagai CEO dan ada Mutiara yang tampil elegan. Dan ya guys, untuk episode hari ini tuh bakal tayang seperti biasa lagi, yaitu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ya. Jangan sampai kalian terlewatkan. Terlihat untuk di episode kali ini Marsha dia yang sedang bersama dengan Pak Dandi. Marsha kali ini benar-benar menyerahkan dirinya kepada Pak Dandi dengan bilang bahwasannya Marsha siap menjadi istri Pak Dandi, bahkan menjadi ibu sambung dari anaknya Pak Dandi ya. Duh, benar-benar si Marsha kali ini melangkah terlalu jauh sekali. Dan hal ini membuat si Sandra semakin tidak menginginkan hal itu. Bahkan Sandra bilang kepada Marsha bahwa Marsha tidak tahu diri sekali ya. Bisa-bisanya si Marsha ini dia ingin menjadi istri muda dari bapaknya sendiri. Dan pastinya ya guys, si Sandra gak akan memberi restu dan gak akan setuju tentunya kalau Pak Dandi ini menikah dengan si Marsha. Tapi kayaknya Pak Dandi dia lebih memilih si Marsha ya dibandingkan dengan sikap si Sandra. Karena kali ini juga sepertinya Pak Dandi pun lagi memiliki masalah besar, dan hingga kali ini ada Marsha di sampingnya hingga membuat agak sedikit mengurangi masalahnya itu. Sementara di tempat lain, kali ini ada Aurel, dia yang sedang berziarah ke makam Dikta. Namun ternyata Aurel gak pergi sendirian, dia ditemani oleh Ivan. Ivan dia yang berusaha untuk selalu ada bagi Aurel, tentunya menemani Aurel. Tentu saja memang niat baik dari Ivan ini pula untuk kembali bisa Ivan mengambil hati Aurel tentunya ya. Karena kali ini Aurel pun yang telah sendiri. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan bagi Ivan untuk kembali bersama dengan Aurel, memperbaiki hubungannya dengan Aurel pastinya. Namun momen kebersamaan antara Aurel dan juga Ivan kali ini ternyata dipergoki sama si Kayla. Kayla dia yang gak sengaja melihat Ivan dan juga Aurel jalan berdua nih guys. Dan hal ini membuat si Kayla tuh gak terima banget. Kayla kali ini dia yang menelpon Aurel ya. Lewat sambungan telepon tersebut si Kayla tuh marah-marah guys sama si Aurel. Kayla bilang ke Aurel tuh gak tahu diri banget ya. Aurel baru saja ditinggalkan meninggal oleh Dikta, tetapi Aurel bisa-bisanya dan secepat itu bisa jalan sama mantan pacarnya sendiri, yang udah jelas-jelas bahkan si Ivan ini tidak disukai sama sekali oleh Dikta ya. Lagian Ivan juga adalah pacarnya dari si Kayla. Jelas dong kalau Kayla marah lihat Ivan dan juga Aurel jarang bareng ya guys. Dan hal ini membuat si Aurel pun tak habis pikir dengan apa yang diucapkan oleh si Kayla. Lagian tuh gak ada hubungan apa-apa antara Aurel dan juga Ivan. Lagian Ivan juga udah mutusin si Kayla, jadi Kayla gak ada hak kalau Kayla harus melarang Ivan untuk dekat lagi dengan Aurel ya guys. Dan gak cuma itu, di episode untuk sore hari ini juga keseruan lain tuh bakal terjadi. Pak Aditya dia gak terima karena Kenzo yang gak mau balik lagi ke perusahaannya. Bahkan Kenzo pun tidak mendengarkan ucapan Pak Aditya satupun ya guys. Kali ini Pak Aditya dia yang lebih memilih untuk menemui Ibu Cynthia. Di sana Pak Aditya bilang kepada Ibu Cynthia bahwa dia tidak terima dan dia pun tidak mengizinkan Kenzo untuk bekerja di perusahaan Ibu Cynthia. Pak Aditya merasa jika Ibu Cynthia yang telah merebut Kenzo dari dirinya. Gak sadar banget ya guys Pak Aditya ini, padahal jelas-jelas sikap dia sendiri yang membuat anaknya pun pergi. Bahkan yang membuat anaknya tidak mau lagi terlibat dalam urusan apapun yang bersangkutan dengan Pak Aditya itu. Hingga kali ini pasti Ibu Cynthia pun gak peduli juga dengan ucapan dari Pak Aditya ini ya. Mau bagaimanapun toh kali ini Kenzo sudah bersedia untuk bekerja di perusahaannya, bahkan sebagai CEO ya guys.
guys. Jadi itu bukan urusan dari Ibu Cynthia. Jika Pak Aditya tidak setuju akan semua itu, toh yang bekerja juga Kenzo, bukan Pak Aditya ya guys. Jadi nggak ada hak sepertinya bagi Pak Aditya untuk protes atau apapun itu, karena itu semua pun adalah keinginan dari Kenzo. Tidak ada paksaan sama sekali dari Ibu Cynthia. Ibu Cynthia ini hanya memberikan pekerjaan untuk Kenzo tentunya ya. Dan hal ini pasti bakal bikin Pak Aditya tambah kesal. Benar kata Ibu Rianti. Bisa jadi nantinya Pak Aditya bakal tambah stres aja ya, karena Pak Aditya kali ini benar-benar ditinggalkan oleh semua orang. Keesokan paginya kali ini pun Kenzo udah berangkat ke kantor dan Ibu Cynthia pun sudah berada di kantor. Ibu Cynthia mengumpulkan seluruh karyawan di kantornya tersebut. Dan kali ini Ibu Cynthia dia yang memperkenalkan Kenzo kepada seluruh karyawannya. Bahwasannya untuk kali ini yang akan menjabat sebagai CEO muda di kantornya tersebut, di perusahaannya itu adalah Kenzo ya. Dan Kenzo pun siap untuk mengemban statusnya sebagai CEO baru di perusahaannya Ibu Cynthia. Dan sepertinya para karyawan pun antusias untuk menyambut Kenzo. Tapi ada kejutan lain yang diberikan oleh Ibu Cynthia kepada Kenzo, yaitu seorang Aspri, asisten pribadi yang telah dipilihkan oleh Ibu Cynthia. Kali ini Kenzo yang tentu saja dia ingin tahu siapa orang tersebut. Dan akhirnya kali ini ketukan langkah kaki terdengar. Wanita yang begitu amat sangat cantik dan elegan, Mutiara, tampil berbeda. Mutiara tampil ayu dan juga elegan kali ini membuat Kenzo terpesona. Dan bahkan Kenzo pun berasa bahwasannya mengelingi sekali tampilan terbaru dari Mutiara ini yang disulap oleh Ibu Cynthia begitu amat sangat cantik. Bahkan Kenzo pun bilang kali ini kepada Mutiara bahwasannya ini adalah Mutiara versi elegan. Benar-benar pujian yang luar biasa, namun justru membuat Mutiara ini seolah serasa diejek oleh si Kenzo. Benar-benar lucu banget ya guys pasangan yang satu ini. Tapi tentu saja ini membuat Ibu Cynthia bahagia karena Ibu Cynthia bisa untuk mempersatukan Kenzo dan juga Mutiara. Dan guys, itu dia ya sedikit dari cuplikan trailernya. Silahkan kalian berikan tanggapan semenarik mungkin di kolom komentar. Dan Mimin ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video Mimin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.